Salam, selamat siang. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh umat Tuhan yang pada hari ini telah hadir di gereja maupun yang secara live streaming untuk mengikuti ibadah dalam ibadah Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini adalah pertukaran pelayanan firman Pakis Bekasi. Dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dina Esterina SSI, beliau Pendeta GKP Kampung Sawah. Dan dengan tema pada hari ini ialah berbahagia sebagai orang percaya. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berkerinduan untuk bergabung atau ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja atau menemui majelis jemaat setelah berbaktian. Kami atas nama majelis jemaat GKP Bekasi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, komitmen bangun bersama, serta ucap syukur dan lain-lain. Perkenankan kami membacakan warta sehari dari warta jemaat Minggu 29 Januari 2023 sebagai berikut. Warta pertama, berita sakit. Mohon dukungan doa bagi anggota jemaat yang saat ini sakit atau dalam proses pemulihan sebagaimana ditulis dalam warta jemaat dan dibagikan ke masing-masing wilayah. Warta berikut, berita kelahiran. Majelis jemaat atas nama jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran anak pertama dari Bapak Prosnoi Juaga dan Ibu Murni Agustiningrum, wilayah pelayanan 6, lahir pada hari Senin 23 Januari 2023, yang diberi nama Keaka Domu Alvarindra. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pertumbuhan anak terkasih. Berikutnya, pemberkatan pernikahan pewarta pertama. Setelah melalui percakapan gerejawi dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, maka akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 11 Februari 2023 pukul 09.00 di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi atas diri Saudara Akmal Gunawan Sugianto Silitonga, anggota Jemaat Pelayanan 5, anak dari almarhum Bapak Demson Silitonga dan Ibu Maslin Nababan, dengan saudari Mustikawati Iren Sihombing, anak dari Bapak Parlindungan Sihombing dan Ibu Tiarma Teresia Parhusip. Mohon doa dan dukungan jemaat sekalian. Bila hadir, silakan berdiri. Tidak hadir, terima kasih. Warta berikutnya, bulan diakonia. Sesuai dengan program kerja diakonia, bahwa bulan Februari adalah bulan Komisi Diakonia GKP Bekasi dengan tema Satu Kasih Melayani Sesama, Filipi 2 ayat 2. Diakonia GKP Bekasi juga akan mengadakan beberapa kegiatan selama bulan Februari 2023 sebagaimana yang tertulis dalam warta yang sudah di-share di masing-masing wilayah. Warta berikutnya, pembukaan kelas katekisasi reguler dan khusus 2023 dan 2024. Majelis Jemaat GKP Bekasi menginformasikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa GKP Bekasi telah membuka pendaftaran atau kelas katekisasi reguler dan kelas khusus. Katekisasi reguler dan khusus akan dimulai pada tanggal 5 Februari 2023. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi penatua wilayah masing-masing atau dapat ke sekretariat untuk mengambil formulir, dan pengambilan formulir katekisasi disertakan surat baptisan. Mohon perhatian jemaat sekalian. Dan berikutnya, rapat sidi jemaat GKP Bekasi.
Sesuai dengan program kerja Majelis Jemaat GKP Bekasi, Majelis mengundang perwakilan dari setiap wilayah dan komisi sebanyak 3 orang untuk mengikuti rapat sidi jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 13.00 hingga 17.00 di Gedung Gereja GKP Bekasi. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat sekalian. Berikutnya, pertukaran pelayan firman GKP Klasis Bekasi. Sesuai dengan program kerja BP Klasis Wilayah Bekasi, mengenai pertukaran pelayanan firman pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023, GKP Bekasi akan dilayani sebagai berikut. Pukul 6.30 tadi pagi oleh Bapak Pendeta Deru Utama Noron dari GKP Pondok Melati, dan pukul 09 pada hari ini oleh Ibu Pendeta Dina Esterina SSI GKP Kampung Sawah. Nanti sore pukul 17.00 dilayani oleh Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI dari GKP Cikarang. Dan untuk Pendeta Saint Peter Surya SSI MIKOM melayani di GKP Cikarang pukul 08. Pendeta Rahmana Duta SSI Teologi melayani di GKP Kampung Sawah pukul 18. Dan untuk Ibu Pendeta Dewi Agustina SSI Teologi melayani di GKP Kampung Sawah pukul 05.30. Dan warta berikutnya Bapak Ibu, wisata rohani Komisi Pria dan Perempuan Klasis Bekasi. Majelis Jemaat GKP Bekasi menginformasikan bahwa Klasis Wilayah Bekasi akan mengadakan wisata rohani gabungan bersama dengan Komisi Pria dan Komisi Perempuan se-Klasis Bekasi yang akan dilaksanakan di Bukit Sion Sukabumi pada tanggal 10 dan 11 Februari 2023 dengan tema Tumbuh Bersama, Menuai Bersama, Kolose 3:14, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama MTH, dan akan diadakan juga seminar dengan narasumber Bapak Pendeta Thomas Saharjo Prihatono STH. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat kita pada hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Kami undang berdiri. Haleluya, berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang menyukai segala perintahnya. Dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Hati orang benar teguh, ia tidak takut. Setiap orang benar akan diingat selama-lamanya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kebesaran Tuhan tetap untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Marilah dengan penuh sukacita memuji nama-Mu besar. Langit
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Amin. Kasih Kristus mengasihi dan memberimu damai sejahtera. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Hidup yang percaya di hadapan Tuhan adalah kerinduan kita sekalian. Tetapi hasrat diri kita yang terbatas tidak jarang membuat kita sulit untuk menjadi pribadi yang setia beriman. Oleh karena itu, tema berbahagia sebagai orang percaya mengajak kita untuk menyadari betapa penting dan bahagianya hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah pergumulan dunia. Dengarlah nats pembimbing dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah jemaat, kita mengaku dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita berbuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Bersama-sama kita ucapkan, Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar.
Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan kiranya anugerahkanlah kepada kami kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Amin. Kidung Jemaat 44. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan dalam berita anugerah pengampunan dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberitakan bagi saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya pada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Ibu bapak saudara dan anak-anak yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja maupun yang menyaksikan dan bersama-sama dengan kita beribadah secara live streaming dari rumah, kita bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkan sabda Tuhan. Pada saat ini di minggu ketiga sesudah Epifani, bersama kita akan membaca Matius 5 ayat 1 sampai 12. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku siapkan bersama-sama. Dan mari memohon pertolongan Roh Kudus, mari bersama berdoa. Allah yang baik, Tuhan yang setia, kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan kami yang telah Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dalam syukur kami datang kepadamu Tuhan, berjumpa denganmu karena kami merindumu dan kami merasakan kerinduanmu kepada kami. Merenungkan bersama kehidupan kami sebagai orang-orang percaya dalam perjalanan kami untuk memaknai kebahagiaan sebagai murid-murid Yesus. Kami saat ini meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Berilah kepada kami dalam segala keterbatasan akal, hikmat untuk dapat memahami sabdamu dan keberanian untuk mengikutmu dengan setia, khususnya ketika itu berhadapan dengan tantangan dan salib yang harus kami pikul. Kiranya Allah juga memampukan hamba-Mu di dalam memberitakan firman saat ini. Hamba adalah alat-Mu ya Allah, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kelemahan, dan boleh melayakkan hamba untuk melayani-Mu dan umat-Mu. Berfirmanlah kepada kami Kristus, Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 5, 1-12, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian dari khotbah di bukit dengan judul ucapan bahagia, saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian tertulis. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang menyaksikan streaming dari rumah. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kepada kita sebagai orang Kristen ditanya, kenapa Anda menjadi orang Kristen? Biasanya jawabannya rata-rata karena dari sononya, alias keturunan, diwariskan. Kakek Kristen, mama Kristen, papa Kristen, saya Kristen. Atau mungkin ya secara pragmatis begitu ya. Secara gampangnya ada banyak orang, ya daripada Bu saya tidak memeluk satu agama pun, ya saya pilihlah salah satu. Salah satunya adalah Kristen, ya. Meskipun bisa jadi ketika kepada Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan ditanya begitu, bukan berarti jawabannya seperti itu ya. Pasti mungkin juga kita menjawab lebih dalam lagi. Tetapi kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, Ibu Bapak Saudara, apakah sebagai orang Kristen kita sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan setia? Nah, sebagai orang percaya, sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, saya rasa mungkin perenungan kita jauh lebih dalam lagi. Kamu Kristen? Iya. Setia enggak sama Tuhan? Nah, mulai kita diam. Saat ini di minggu ketiga setelah Epifania, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk merenungkan sebuah kebenaran yang diberitakan oleh Sang Kebenaran. Di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Injil Matius kita juga lihat tujuan Yesus datang ke dalam dunia yang tidak sempurna ini. Dunia yang memang kita tahu menolak dia, sedikit yang menyambut dia, tetapi sangat Yesus Kristus cinta. Setelah melewati pembaptisan dan pencobaan, Yesus Kristus diceritakan mengajar banyak orang. Dan Matius memang selalu menekankan itulah misinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak punya misi yang lain ketika dia datang dalam dunia, kecuali lakukan 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama mengajar, yang kedua berkhotbah sekaligus menyembuhkan. Di dalam berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, ada pemberitaan kerajaan Allah. Sehingga mudah-mudahan setiap kita datang ke gereja, berkebaktian, berdoa, membaca Alkitab dan lain sebagainya, janganlah kita lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang sedang mendengarkan pemberitaan sebuah kerajaan Allah. Yesus sangat menganggap serius pemberitaan ini Bapak Ibu Saudara. Dia melihat kepada orang banyak pada saat itu sebagai umat naik ke atas bukit. Dan ini digambarkan dengan sangat megah ya di dalam sabda di bukit. Ucapan bahagia ini menjadi satu yang khusus, satu yang spesial. Sesuatu yang kita ingat. Karena ucapan-ucapan bahagia ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semua orang yang mendengar Yesus berucap saat itu bisa merasakan roh Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Maka kemudian dia berucap, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Yesus berucap, berbahagialah kamu yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena kamu akan punya bumi. Berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang berbelas kasih, karena kamu akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah kamu yang suci hatinya, karena kamu akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Apa maksud dari perkataan-perkataan ini, Bapak Ibu Saudara? Yang mau ditekankan oleh Injil Matius, inilah kebenaran. Sehingga kepada kita yang saat ini mungkin datang mulai merasa bahwa saya ini kelihatannya tidak punya apa-apa ya. Saya banyak diremehkan karena mungkin harta saya tidak sebanyak orang punya. Saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan pada Tuhan. Atau kita berhadapan dengan orang-orang susah dan tertindas yang harus kita perjuangkan keadilannya. Dan karena memperjuangkan itu hidup kita jadi susah. Lalu kita datang pada Tuhan. Tuhan, ini benar nggak? Atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mencoba mengupayakan untuk menyucikan diri dari segala kenajisan hidup. Kita mencoba untuk melakukan apa yang benar supaya hati kita suci di hadapan Tuhan, membersihkan diri kita. Dan karena itu mungkin kita dihina. Oh, kamu sok alim, kamu sok keren. Ngapain sih kayak begitu? Yang lain juga main-main sedikit gak apa-apa kok. Lalu kita datang sama Tuhan dan bilang, ini benar gak Tuhan? Saat ini kita diteguhkan, dihiburkan dengan ucapan bahagia dari Tuhan Yesus bahwa itu benar. Ucapan Kristus itu jadi kebenaran. Karena barang siapa orang-orang yang mengambil bagian dalam tindakan-tindakan untuk menyenangkan Tuhan di dalam kekekalan, maka saat itu juga kerajaan Allah hadir di dalam kehidupannya. Sementara ada banyak orang Kristen yang menganggap kerajaan Allah itu nanti. Baru dialaminya kalau sudah mati. Kalau sudah sakaratul maut. Jadi selama belum ungap-ungapan, detak jantung lemah, ya bikin aja dosa sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika sang kebenaran itu hadir, maka kita diteguhkan, kita dikuatkan. Jalan yang benar untuk ikuti Yesus itu, meskipun dengan segala risikonya, itu adalah kebenaran. Di dalam kebenaran itu ada kebahagiaan, kata Tuhan Yesus. Dengarlah ucapan bahagia ini. Yesus mengatakan orang yang diberkati adalah orang yang hatinya bebas. Orang yang hatinya bebas dari rasa tidak cukup dan serakah. Kalau masalah merasa cukup, setiap orang bisa beda-beda, Bapak Ibu. Ada orang yang merasa cukup dengan gaji sekian. Tapi ada juga yang selalu merasa gak cukup dengan berapa banyak pun yang dia dapat. Ada orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki saat ini. Tapi banyak orang juga yang merasa itu belum cukup. Hartaku belum cukup, uangku belum cukup. Ah, nantilah memberinya. Nantilah melayaninya. Karena aku belum cukup. Tetapi Yesus berkata, mereka yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang bebas dari rasa tidak cukup. Alias selalu merasa cukup. Aku cukup diberkati. Aku cukup dikasihi. Aku cukup dilimpahi Tuhan dengan banyak hal. Sekalipun hanya makan nasi dengan tempe goreng saja. Sekalipun hanya makan nasi dengan sayur asem saja dan sambal gitu ya. Kalau lagi lapar ya Bapak Ibu, wah pasti itu sangat nikmat begitu. Kenikmatan hidup yang lahir dari perasaan cukup. Bebas dari rasa iri, bebas dari rasa egois, bebas dari rasa khawatir. Itulah sebabnya Yesus katakan itu yang berbahagia karena kamulah yang miskin di hadapan Allah dan kamulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Maksudnya apa? Apa yang
disebut orang yang murah hati? Orang-orang yang murah hati itu kulitnya tipis. Kulitnya tipis. Kita nggak bisa ngukur berapa senti kulit kita ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud orang yang kulitnya tipis? Orang yang kulitnya tipis itu maksudnya orang yang gampang peduli dengan kesusahan orang. Orang yang sadar dirinya lemah sehingga dia mau turut merasakan kelemahan orang lain. Orang-orang yang mudah berbelas kasihan pada orang lain. Ucapan bahagia berikutnya yang ketiga dan keempat tentang kesedihan dan penghiburan. Orang-orang ini pun diklaim oleh Yesus diberkati. Karena orang-orang yang hidupnya penuh kesedihan dan butuh penghiburan biasanya nggak bisa balas orang dengan kekerasan. Tapi orang-orang yang mungkin harus dalam situasi tertekan dan butuh belas kasihan Tuhan, butuh penghiburan Tuhan, berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan. Tuhan memberikan hiburan. Pulang ke rumah, mungkin kita bilang, aduh hidupku diberkati Tuhan. Suamiku ganteng sekali, istriku cantik sekali. Anak-anakku pintar-pintar sekali, baik-baik. Bahkan anjing peliharaanku pun nurut padaku begitu ya mungkin. Tetapi kadang mungkin di dalam kehidupan kita jarang, mungkin kerap kali juga sering merasa bahwa diri kita nggak cukup diberi kemurahan sama Tuhan. Sehingga ada istilah rumput tetangga kelihatan lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ya, tuh lihat dong mah, di samping tuh istrinya, wah, mulailah ribut kan di rumah. Atau mungkin orang tua bilang, kamu lihat dong, anak bapak A di sebelah rumah kita, wah, udah kerja, udah bla bla bla, sehingga anak-anak jadi makin stres ya. Begitu kuliah mau kerja udah susah kan mereka. Begitu di rumah, nah, bukannya mendapatkan penghiburan, penguatan lagi ya dari mama papanya, malah dengan tekanan dan sebagainya. Jadi makin susahlah betah di rumah. Tetapi orang-orang yang diberkati bukan yang seperti itu kata Yesus. Mereka yang diberkati adalah mereka yang lembut hati. Orang-orang yang lembut hati ini adalah orang-orang yang selalu memilih jalan kelembutan dibanding jalan kekerasan. Enggak mudah main mulut kasar. Enggak mudah dengan emosional dan reaktif. Bisa menahan diri. Bisa menguasai diri. Kata Yesus, mereka lah yang disebut landlord. Alias tuan tanah. Orang-orang yang punya bumi. Ya, orang-orang yang akan mewarisi bumi kata Yesus. Kemudian Yesus mengatakan diberkatilah kamu yang tidak nyatu ya, menyatu begitu nyampur dengan ketidakbenaran dunia. Ada banyak kita kerap kali dimintai tolong sama orang-orang lain. Tolong saya dong, bebasin saya nih dari kondisi-kondisi sulit ya. Kadang-kadang di televisi kan kita juga suka melihat itu Bapak Ibu ya. Bagaimana proses-proses peradilan mengajarkan kita banyak hal. Bahwa mencari orang-orang yang sungguh mau berbuat benar, adil, berhikmat, untuk berani juga membela orang yang benar, itu tidak mudah. Tidak karena kemudian dia orang Kristen, dia berani. Tidak. Kita belajar banyak hal dengan kehidupan itu. Kalau sudah di gereja, kita bisa bicara soal kasih. Tapi ketika kita berhadapan dengan pekerjaan kita, dengan tanggung jawab kita, dengan kekuasaan kita, itu menuntut tantangan lebih dan salib yang harus kita pikul. Dan tidak mudah. Ya. Apakah kita menjadi orang-orang yang peduli dan bersedia untuk bermurah hati? Maka
kalau kita punya hati yang bersih dari dusta, dari tipu daya, bisa jujur apa adanya, gak perlu pakai topeng, bersih dari segala pamrih dan ketamakan, kita membersihkan diri kita. Maka disitulah Allah menghadapkan wajahnya pada kita. Kata orang Yahudi sebelum masuk bait suci, bersihkanlah dirimu. Ada banyak ritual ya. Dalam agama-agama ketika dia mau ibadah, dia harus bersihin dulu. Misalnya saudara-saudara umat muslim berwudu dulu ya, supaya bersih. Dan itu mengingatkan kita juga sebagai orang Kristen. Yuk, sebelum kita datang sama Tuhan, mari bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita. Diberkatilah mereka yang membawa damai, orang-orang yang mengupayakan supaya damai Tuhan itu hadir di bumi. Si A, B berantem, kita ada di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah konflik dalam keluarga. Apa yang kita lakukan? Diam, menikmati pertikaian, tidak mau tahu karena tidak mau tersinggung-singgung sana sini. Atau kita berdoa sama Tuhan dan kita minta hikmat. Tuhan, hatiku gak damai sejahtera nih. Keluargaku ada problem. Tapi aku tahu bahwa aku ini hamba-Mu. Aku sudah belajar bahwa aku diberkati ketika aku bisa membawa damai di dalam dunia ini. Maka bantulah aku supaya aku bisa membawa perdamaian itu. Mari kita merenungkan ibu bapak, saudara, anak-anak, baik yang di gereja maupun di rumah. Mungkin saat ini kita sedang berbenturan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita meragukan kebenaran sikap kita. Dan apakah sikap kita itu akan membawa kita pada kebahagiaan yang sejati atau tidak? Apakah segala tantangan-tantangan dunia ini mulai membuat kita meragukan kasih Tuhan? Mungkin kita sudah mulai berpikir, saya tetap stay nggak nih jadi orang Kristen? Kayaknya susah banget. Tantangan sekali jadi orang Kristen. Tapi Yesus mengingatkan, menjadi orang Kristen bukan hanya sekadar hidup, tetapi juga menjadi orang yang memahami kenapa kita dipanggil menjadi orang Kristen. Dan diberkati dalam keberadaan kita sebagai orang Kristen. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kalau hidup kita gak baik-baik aja sekarang. Karena ada banyak dilema yang kita punya ketika kita mau ikut Kristus dengan setia. Berbahagialah kalau kita sudah coba lakukan sebaik-baiknya, jadi orang benar, jadi orang baik, tapi dunia gak berpihak. Berbahagialah. Percayalah bahwa kerajaan Allah itu hadir dengan tanpa ditunda-tunda. Penghakiman dunia bisa sangat mengecewakan. Kita juga banyak menerima gambaran-gambaran realitas seperti itu dalam kehidupan masyarakat kita. Tetapi penghakiman Allah itu berbeda. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa ditutupi dari hati manusia di hadapan Tuhan. Dia menghakimi dengan segala kekudusannya. Dan tugasnya kita, ya, kalau kita baca di ucapan bahagia itu dilanjut dengan seluruh rentetan ucapan-ucapan bahagia. Yesus menutupnya dengan 2 kalimat. Maka jadilah garam dunia yang tidak tawar, yang tetap bisa menggarami dunia ini agar tidak busuk, kata Yesus. Jadilah terang bagi dunia ini yang tidak akan pernah tersembunyi terangnya. Menyambut dia dengan memahami panggilan itu. Maka di dalam segala keberadaan kita yang tidak mudah, kita terus meletakkan pandangan kita kepada dia. Karena setelah Kristus mengucapkan ucapan-ucapan bahagia, dia sendiri yang merealisasikan dengan hidup dan kematiannya sendiri. Pilihan-pilihan yang dipilih oleh Kristus bukanlah pilihan-pilihan yang mudah.
Dia mencontohkan bahwa ketika hidup di dalam dia adalah salib. Tetapi kalau sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan muda dan anak-anak masih datang ke gereja, setia, mengaku iman dan sebagainya, saya percaya dalam lubuk kita, hati kita yang paling dalam, kita pasti punya alasan. Tentu bukan hanya sekadar karena orang lain jadi Kristen, atau supaya tidak dicoret dari kartu keluarga. Itu karena kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Mari merenungkan arti kebahagiaan itu. Arti hidup yang diberkati. Sebagai sebuah panggilan untuk diutus oleh Tuhan. Saya akan menutup renungan pada saat ini dengan doa Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku sebuah alat kasih-Mu. Di mana terdapat kebencian, biarlah aku menabur kasih. Di mana terdapat penghinaan, aku membawa pengampunan. Di mana terdapat sengketa, aku menjadi pemersatu. Di mana terdapat kesesatan, aku menguatkan iman. Di mana terdapat keputusasaan, aku memberikan pengharapan. Di mana terdapat kegelapan, aku membawa terang. Di mana terdapat duka cita, aku membawa sukacita. Amin. Pujian bagi kemuliaan Tuhan akan disampaikan oleh vokal grup GKP Kampung Sawah.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang terkasih, bersama-sama kita akan mensyukuri firman dengan berdoa syafaat, dan kita bersama akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, dan mensyukuri firman yang telah diberitakan bagi kami, yang membuat kami bahagia. Karena sekalipun jalan kami untuk mengikut-Mu tidak mudah, di dalam perjuangan kami akan kemurahan hati, kesucian hati, perdamaian, ketidakadilan oleh karena membela kebenaran, penganiayaan yang kami terima karena iman kami kepadamu yang kami pegang dengan teguh. Semua itu merupakan kebenaran yang menuntun kami pada kebahagiaan. Berilah kepada kami ya Tuhan sukacita di dalam itu. Sukacita yang tidak akan pernah bisa diambil oleh dunia ini. Sukacita dalam kesetiaan kami untuk terus mengarahkan hidup kami kepadamu. Kiranya kami boleh dikuatkan dalam menjalani tugas dan panggilan kami dimanapun kami berada. Sebagai orang-orang Kristen, di tengah-tengah keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Kami ingin berterima kasih hari ini seluruh rangkaian pertukaran pelayanan firman Tuhan Seklasis Bekasi boleh berjalan baik. Ini menjadi momentum bagi kami semua untuk melepaskan segala kerinduan kami sebagai GKP Seklasis Bekasi dalam pandemi yang memaksa kami untuk terbatas dalam berbagai hal. Dan kami ingin menyerahkan seluruh pelayanan yang kami beri di setiap jemaat bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan apa yang kami lakukan. Kami juga menyadari doa yang dihaturkan oleh warga jemaat dalam kehadiran ibadah pada saat ini. Hiburkanlah kami oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Secara khusus kami mau mendoakan kehidupan bergereja di GKP Jemaat Bekasi dengan pos dan bajem yang ada. Tuhan kiranya senantiasa menyertai seluruh realisasi program dan anggaran yang dilakukan di tengah-tengah jemaat. Berkatilah para pelayan-Mu, para pemimpin jemaat, pendeta dan para penatua, agar Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola kehidupan bergereja. Dengan topangan seluruh warga jemaat. Kami juga mau berdoa bagi BP Klasis Bekasi yang masih terus berupaya dengan komisi-komisi yang ada untuk membangun kehidupan berklasikal. Biar Tuhan senantiasa menopang agar semua kegiatan-kegiatan klasis yang kami kelola bersama boleh senantiasa menopang kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kami bersuka cita pada saat ini juga Tuhan dalam kesempatan di mana kami boleh mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mendoakan secara khusus Ibu Yohana Devi G. Karel, Ibu Yuliana Habel, Bapak Sony Antonius Franseda, Bapak Raymond Oktosea, anak Ealin Helsa Kristalia, Bapak Tony Siregar, Bapak Yunus Silawana Besi,
Bapak Ferdinand Pasaribu, Bapak Pener Lumban Gaul, Bapak Paluasan Simbolon, Ibu Aris Setiawati, Ibu Budi Rahayu, Bapak Krisman Tampubolon, Ibu Yani Wijaya, Ibu Setia Dewi Haryanja, Ibu Tialam Simatupang, Ibu Maria Yosi Yesari, Ibu Seba Siregar, Bapak Cipto Yudi Harja, Ibu Yulia Sriguna Wardani, Heni Silooy, Bapak Charles Butar-Butar, Ibu Surti Butar-Butar, Ibu Yuliani, Bapak Yohanes Lais, Bapak Antonius Manurung, Bapak Johan Raleda, Bapak Agus Raharjo, Ibu Saimi Niman, Ibu Tati Sitohang, Bapak Suwanta Niman, Bapak Edi Wijaya, Ibu Suryati Muslikah, Ibu Simarmata, Ibu Artati, Ibu Erdidik, Ibu Sumarni, Bapak Tommy Irwanto, Ibu Aci Petrus, Ibu Eva Kristiandi, Ibu Betty Arwan, Ibu Lea Oktosea, Genoviva Hawar Nastin Faot, Bapak Johan Pasaribu dan adik Giovanni Rafael Pangalilah. Kami menyerahkan mereka dalam pengasihan Tuhan. Kiranya Allah senantiasa memberikan penguatan dan penghiburan di dalam proses medis yang dijalani. Kami yakin Tuhan memberkati segala proses pemulihan. Kami juga mengingat keluarga Marulak Hapardede, Bapak Wiranus Tapo, Bapak Jenri Simatupang, Ibu Ninik Sri Surat Meini, dan Bapak Juanda Sipahutan. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang kami kasihi ini dalam segala keberadaan mereka. Pergumulan-pergumulan yang dialami kiranya diberikan keteguhan dan kekuatan iman. Sukacita Tuhan hadir. Kesatuan dan kerukunan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mendoakan juga seluruh proses yang kami akan lakukan juga sesinodal ketika besok bersama kami akan meneguhkan komisi-komisi pelayanan sinode dan juga badan pelayanan sinode Gereja Kristen Pasundan. Semua kegiatan kami mendoakan berjalan baik ya Allah, dan kiranya ketika kami diteguhkan kami dapat menjalani tugas kami dengan baik untuk memberikan warna dan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan Gereja Kristen Pasundan ke depan. Kami mendoakan kegiatan jemaat sepekan, para pelayan, khusus juga bagi para pendeta jemaat GKP Bekasi. Kami mendoakan Ibu Pendeta Dewi Agustina dan keluarga, Bapak Pendeta Saint Peter dan keluarga, juga Bapak Duta bersama keluarga. Tuhan senantiasa menopang, memberikan sukacita dan penyertaan, menolong di dalam kolegialitas bersama dengan para penatua, agar tercipta kerukunan, kekompakan, kebersamaan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baik dalam kehidupan bergereja di GKP Jemaat Bekasi. Kami bawa anak-anak muda kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam segala pergumulan yang dijalani, pekerjaan, pendidikan, rencana-rencana kami untuk menata masa depan. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berbagai pilihan-pilihan yang harus kami ambil dalam hidup, dalam segala suka dan duka yang kami alami sebagai bumbu dalam kehidupan kami. Ada tawa, juga ada air mata. Tapi di dalam itu semua kami tahu bahwa sepanjang kami disertai Yesus, sepanjang kami berjalan bersama Yesus, maka kami akan menemukan kebahagiaan. Tuhan yang maha baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bangsa dan negeri kami dalam tangan-Mu, dan kami terus berdoa agar para pemimpin bangsa kami terus diberikan hikmat dan rasa takut akan Engkau dalam kuasa yang mereka dapatkan dari rakyat untuk memimpin negeri ini ya Tuhan. Juga konstelasi politik yang semakin memanas di 2024 kami menyerahkan juga dalam tangan-Mu, agar kami semua boleh menemukan kondisi-kondisi yang baik dalam masa depan yang cerah bersama-sama dengan Kristus Juru Selamat kami. Dan apabila segala sesuatunya usai, kami akan pulang ke rumah. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan, dalam seluruh pelayanan juga yang kami akan lanjutkan. Kebersamaan kami dengan keluarga yang kami kasihi. Dan tugas panggilan kami, jika Tuhan berkenan, kami melakukannya di esok hari dan seterusnya. Kami percaya pun Allah menyertai kami.
Doa ini ya Allah kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghimpun persembahan syukur kita, diambil dari ayat 1 Tawarik 29 ayat 14. Tetapi siapakah aku dan apakah umatku, supaya kami dapat memberikannya dengan sukarela seperti ini? Sebab segala sesuatu berasal daripadamu, dan padamu telah kami berikan kepadamu. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 3:14 ayat 1-3, pujilah sumber hidup. Pujikan
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, sukacita kami ketika Tuhan hadir dan rela bersama-sama dengan kami untuk menunjukkan kasih yang besar dan damai sejahtera dari Allah yang nyata. Sungguh membuat kami tak lagi dapat menahan rasa syukur kepadamu Tuhan, yang kini kami ungkapkan melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Kiranya syukur kami tidak terbatas pada persembahan ini, melainkan terus kami nyatakan melalui seluruh hidup kami kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah dan ingatlah nasihat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita nyanyikan pengutusan kita. Marilah kita arahkan hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan bersaat teduh. Mau memberi rahmat-Nya padaku.
Segenap majelis mengucapkan terima kasih pada jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih juga untuk tim multimedia, tim musik, dan terutama untuk jemaat GKP Kampung Sawah yang telah menyampaikan pujiannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga teman-teman penatua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan